juga Pasti, kan, walaupun yes. mereka ada job skill, tapi kalau ternyata mereka masih di lingkungan yang sama, terpengaruh Itu juga. benar juga, ya kan, karena teman-temannya di situ semua. Memang lingkungan itu memang penting, karena kan kita selalu ngeliatnya tadi kebutuhan semuanya. Kalau ngomongin kebutuhan, semua orang juga punya kebutuhan, tapi perempuan yang tidak punya skills lebih rentan masuk ke dalam profesi itu daripada yang punya skills. Artinya kalau ngomongin butuh uang, kita juga semua butuh uang, tapi kita punya kompetensi untuk tidak memilih jalur profesi itu. Bicara masalah kebutuhan kan, kalau kita lihat artis-artis ini kan mereka pemasukannya sudah besar sebenarnya. Benar. Lalu apalagi yang mereka cari sebenarnya? Itu dia. Yuk kita bahas tentang kenapa prostitusi ini rentan dengan dunia artis. Jadi sesungguhnya kita perlu melihat kembali ke sebelumnya. Sebelumnya artis yang namanya artis adalah seniman. Jadi bukan jual muka aja gitu. Kita lihat banyak almarhum Didi Petet, ya kan, itu kan memang karena cintanya ke dunia seni. Nah, tapi sekarang ada pergeseran dari profesi itu, profesi yang luhur jadi bergeser. Sekarang media juga ikut turut serta juga sih mempromosikan para yang disebut artis ini dengan modal yang sangat minim, bukan karena seninya, bukan karena kompetensinya di bidang seni, tapi mukanya cakep, Sensasi badannya, atau karena sensasinya. Nah, jadi banyak sekali yang namanya artis karbitan karena mukanya, bukan lagi dilihat dari kompetensinya. Ini yang merusak profesi artis sesungguhnya. Jadi saya harap ke depannya harus dikembalikan lagi profesi artis sesungguhnya itu yang luhur, bukan karena muka, bukan karena badannya, tapi karena kompetensi mereka dan kecintaan mereka di bidang seni. Oke, kita ke Ustadz Riza. Tadi juga Mbak Lizzy sempat menyebutkan juga dari segi agama. Nah, kira-kira apa yang bisa diingatkan kembali secara agama kepada para pesohor ini lah? Yang perlu diketahui, prostitusi adalah perbuatan dan tindakan zina, termasuk dalam zina kemaluan, dan itu dosa besar. Dalam Quran surah Al-Mu'minun maka dikatakan orang yang berakhlak walladzina hum li furujihim hafidun. Salah satunya seseorang yang bisa menjaga kemaluannya. Bahkan kata Nabi, kehancuran kehidupan disebabkan di antara dua lubang. Hada famun, mulut, wahada di bawah lubang kemaluan, farjun. Wah, dahsyat berarti. Nah, sampai di sini maka agar tidak terjerumus kepada perbuatan zina, manusia harus ingat kepada tiga aspek. Yang pertama, aspek kenapa ia hidup. Maka surat Az-Zariyat ayat 56 dikatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya manusia diciptakan hanyalah untuk bertakwa kepada Tuhannya. Maka esensi hidup adalah memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan untuk kembali kepada Tuhan, kepada Allah. Yang kedua, kalau ternyata esensi kehidupan manusia itu tidak memandang dunia segala-galanya. Kalau orang sudah materialistik, memandang harta segala-galanya, kendaraan segala-galanya, ia lupa kepada hakikat tujuan hidupnya. Maka wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur, Ali Imran 185. Dunia cuma perhiasan yang menipu. Yang paling penting potensi dalam hidup yang harus kita pilih. Hidup ini ada dua tarik-menarik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu dihadapkan pada dua pilihan, fujur, sesat, atau takwa. Kalau menjadi manusia bertakwa dipengaruhi oleh iman, agama, dan juga nafsu yang baik. Tapi potensi buruk dipengaruhi oleh dua hal, bisikan setan dan syahwat dunia. Kalau udah tahu ini nih, maka manusia punya kontrol untuk mengendalikan jiwanya. Sehingga jangan. Al-Baqarah 168 dikatakan, "Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Wahai manusia, carilah rizkimu, makananmu yang baik dan halal. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan pernah mengikuti langkah-langkah setan, sebab ia adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, prostitusi ini mencari makan dengan cara yang haram. Oleh karenanya, kalau kita memahami dan mematuhi norma agama, maka insya Allah kita punya filter. Oh iya, nggak boleh. Oh jangan. Sehingga tujuan hidup lebih jelas untuk kembali kepada Allah. Tsumma ilaina turja'un. Baik, sudah jelas itu sangat menyimpang dari agama. Sangat menyimpang. Dan ini harusnya ujungnya para pelaku ini kan direhabilitasi begitu ya. Kalau tadi ini di beritanya dimasukin ke panti sosial. Seberapa efektif sebenarnya
panti sosial ini untuk merehabilitasi para pelaku? Bukan efektif panti sosialnya Mas, tapi programnya yang perlu dikaji ulang. Kita sih juga nggak tahu ya dari Departemen Sosial memberikan macam pelatihan seperti apa. Menurut saya yang paling efektif adalah job training. Ini juga masuk pasti di dalam pusat rehabilitasi Departemen Sosial. Tapi job training seperti apa yang diberikan? Jangan job training suatu profesi yang mohon maaf kompensasinya di bawah. Contohnya gini kecil, iya dia biasa dapat harga misalnya 50 juta gitu. Lalu ngajarinnya masih mencuci dan menjahit, itu yang di bawah. Artinya memang kalau memang yang dikejar senilai ini, berarti kan harus ada usaha di situ ya. Nggak kompetensi apa yang kira-kira cocok masuk ke dalam nilai yang diinginkannya. Jadi goalnya kita tetap sama, hanya saja caranya yaitu tadi kata Pak Ustadz, enggak ke ranah profesi prostitusi. Jadi dilihat dari programnya dulu. Programnya ya. Programnya Berarti kita juga harus membenahi rehabilitasinya programnya apa? rehabilitasi itu seperti Yes, apa ya? paling tidak dikaji. Oke. Kita nanti masih akan membahas ini ya. Saya Masih, juga satu pariwara segmen. berikut ini ya. Tetap di sini. Anda sendiri pernah ditawar nggak oleh Aku sih nggak munafik, pernah. ditawar ya? Pernah. Terus? Pasti. Yang nawar mucikari atau Yang user langsung? waktu itu melalui telepon sih, saat Niki lagi heboh-hebohnya main film terus kan, terus selama 1 tahun itu film Niki banyak gitu. Akhirnya ada yang telepon nawarin kayak, halo Nikita ya, iya apa majornya? Enggak, ini Nikita sendiri gitu kan. Oh iya bisa makan malam nggak gitu? Makan malam? Kok makan malam dibayar gitu kan? Oh maaf ya saya nggak bisa gitu. Kok gitu sih? Emang mau berapa? Cuma nemenin aja kok, duduk-duduk cantik, dia bilang gitu. Kebanyakan sih kayak sedikit, bukan cowok ya, lebih ke cong gitu loh yang telepon gitu. Apa Cong tuh bencong gitu. Oh, jadi perantara. Ya perantara nggak langsung peminatnya langsung yang telepon, nggak. Banyak kan lewat perantara gitu loh. Oh. Ya, yang peminatnya langsung yang udah kenal Anda, masa nggak ada? Nggak ada Aku malah mau, tapi nggak ada. Gimana dong? Biasanya sih peminatnya suka agak takut gitu kalau langsung telepon gitu. Orang ngajak makan aja kok takut. Nggak tahu ya, aku sih belum. Anwar Fuadi berkali-kali saya ajak makan, nggak mau. Kan dia bilang ngajak makan. Apa yang ditakutin? Gitu. Artinya harusnya berani ngajak kamu makan. Kalau kenal kamu, kecuali nggak kenal. Ya kalau cuman makan doang, habis itu nggak ada embel-embelnya sih, ya mau aja. Kalau makan doang, tapi Ya, soalnya kayak gini, kalau kayak gitu-gitu kan kita nggak pernah tahu ya orangnya ganteng nggak, wangi nggak, bersih atau enggak, kayak gitu loh. Yang namanya kita dibayar, kita harus ngelakuin apa aja yang dia mau. Saya nggak mau. Ya, itu tadi cuplikan di ALC ya beberapa bulan lalu. Mbak Lizzy, kalau misalnya kita melihat kemarin artis yang ditangkap itu, kalau misalnya dari gesturnya ketika dia ditangkap, itu seperti apa ya? Terlihat biasa-biasa saja kan? Kelihatannya santai. Saya kebetulan belum lihat dia sih, tapi kalau memang dikatakan santai, bisa macam-macam faktornya ya, nggak? Memang karena satu dia bawaannya santai terus, ya kan? Ada masalah selalu senyum gitu. Yang kedua mungkin karena sudah bebal terhadap sanksi sosial, dia merasa bahwa nggak peduli sama lingkungannya ya. Ini tipe-tipe orang yang rebel tuh ya, tipe-tipe orang yang pemberontak gitu ya. Itu biasanya gitu tuh dilihat tuh dari masa kecilnya. Orang-orang pilih A, dia mau pilih B sendiri. Jadi dia biasanya kalau ada masalah dengan hukum sosial santai aja. Bisa jadi dari awal, atau bisa juga dikarenakan ya kurangnya sanksi sosial, karena banyak juga contoh-contoh lain yang memang pernah artis yang zaman dulu tersandung nih ya, sempat heboh satu kota, tapi beberapa tahun kemudian masih warawiri lagi di TV. Iya, jadi seakan-akan merasa bahwa nanti masyarakat juga akan lupa sendiri gitu ya kan ya, akan bisa mulai membuka pintu maaf begitu. Apakah ini artinya budaya malu di negara kita ini sudah terdegradasi apa gimana Ustaz? Iya. Kalau dalam konsep Islam, al-haya'u minal iman. Malu merupakan bagian daripada iman.
Orang yang tidak punya malu berarti ia tidak memiliki iman. Karena apa? Ketika aib diekspos, harusnya itu sudah sanksi moral. Malunya luar biasa. Tapi 6. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri masyarakatnya beriman, bertakwa, lafatahna alaihim barokah, maka negeri itu akan diberkahi. Namun kalau komunitas masyarakatnya imannya sudah hilang, berbuat zina dan prostitusi, maka kehancuran untuk negeri itu tinggal menunggu saat. Artinya harusnya ini sudah jadi tanggung jawab pemerintah dong ya untuk turun tangan lah untuk Bersama. Iya. Karena juga pemerintah punya hukumnya, tapi kalau masyarakat dan oknum dilakukan juga susah. Karena kita bicara tentang satu profesi yang sudah ada berabad-abad sampai sekarang belum. Maksudnya belum bisa dibasmi begitu. Selalu ada dari zaman dulu. Saya sependapat memang kita butuh konon ya, butuh pasal atau hukum yang tegas. Kalau dikembalikan kepada Islam, wanita yang berzina yang belum berkeluarga maka dirajam 100 kali. Wanita yang sudah berkeluarga dan ia berzina maka dirajam sampai ia mati. Kalau yang pertama cuma dicambuk 100 kali, kondisinya belum menikah. Tapi kalau sudah menikah, ia berzina, maka dilempari batu sampai mati. Ini sanksi sosial kan, jadi takut. Nah kita butuh sebenarnya sanksi-sanksi yang bikin dia kapok aja. Pak Ustadz, tapi kalau dirajam itu nanti saya takutnya nanti mati beneran gimana gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat gitu ya di salah satunya di lingkungan artis ini sendiri, apakah Iya tadi saya katakan rentan sekali kan. Mereka benar-benar cuek aja dengan bangga mereka semua sih, cerita. makanya ini sebenarnya bukan kasihan profesi artisnya tuh luhur, ya kan ya. Tapi sekarang sudah mulai jadi coreng-moreng gitu loh, karena masalah ada satu dua orang. Jadi yang lain kena, orang-orang yang memang seniman jadi kena juga. Ini yang harus dikembalikan lagi profesi mereka. Sama seperti setiap profesi kan baik adanya. Oke, kira-kira apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk menjerat ataupun secara psikologis lah supaya mereka tidak kembali melakukan Salah satunya adalah mungkin kalau masalah hukum saya kurang paham, tapi saya pikir jangan disebut korban lagi lah ya salah satu pemain, kecuali memang ada indikasi dia terpaksa. Jangan disebut korban karena memang ya sama-sama menyetujui transaksinya, nggak usah disebut korban. Kenapa kalau disebut korban? Karena kasihan yang korban beneran sama memang punya pilihan. Kalau korban memang adalah korban human trafficking, dia dikasih sedatif, dia dipaksa, memang tidak bisa keluar, itu korban. Tapi kalau memang transaksinya memang sudah disetujui oleh kedua belah pihak, ya jangan korban dong. Dia mau. Ya dibedakan ya. Oke. Baik. Terima kasih Mbak Lizzy dan Ustadz Riza, terima kasih. Itu tadi semoga bisa jadi pelajaran juga buat pemirsa untuk ya menyikapi hal ini dengan bijak lah ya. Sudah bersama kita di Apa Kabar Indonesia Pagi akhir pekan, mewakili kerabat kru yang